warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailifah Safariha, NIM T 2018-1495. Dalam video ini saya akan sedikit memaparkan tentang isi makalah saya yang berjudul Fenomena dan Problematika Kepemimpinan Politik Indonesia. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Fenomena mengenai kepemimpinan khususnya di Indonesia menjadi sebuah masalah yang menarik untuk ditelusuri dan juga dikaji. Kepemimpinan merupakan hal pokok dan kunci dalam kehidupan politik juga bernegara. Salah satu peran kepemimpinan yaitu sebagai penentu keberhasilan dan kelancaran dalam pencapaian suatu tujuan, yaitu misi, serta menentukan cara untuk mencapai tujuan suatu organisasi hingga dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Kemudian ada beberapa pola perilaku seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi karyawan ataupun bawahannya. Yang pertama yaitu nilai-nilai, asumsi, persepsi, harapan maupun sikap yang ada dalam diri seorang pemimpin. MC Cole dan Lombardo 1983 telah berhasil mendefinisikan ciri-ciri seorang pemimpin yang dapat mengaruhi kesuksesan maupun kegagalan. Yang pertama yaitu memiliki ketenangan dan stabilitas emosional atau emotional stability and composure. Yang kedua, bersedia mengakui kesalahan atau admitting error. Yang ketiga yaitu memiliki kemampuan interpersonal yang baik atau good interpersonal skills. Yang keempat yaitu berwawasan intelektual yang luas atau intellectual breadth. Kemudian pemimpin itu dapat didefinisikan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan berdasarkan karakteristik pribadi. Pendekatan ini menekankan atribut-atribut pribadi sang pemimpin. Asumsi yang digunakan dalam pendekatan itu bahwa seorang pemimpin memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain yang bukan pemimpin. Yang kedua yaitu pendekatan berdasarkan perilaku. Pendekatan ini sangat diwarnai oleh pendekatan yang berfokus pada aspek psikologis, terutama psikologi kepemimpinan kelompok. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan behavioral atau environmental. Yang ketiga yaitu pendekatan berdasarkan perilaku. Pendekatan ini memahami kepemimpinan berdasarkan proses mempengaruhi atau antara para pemimpin dan pengikutnya. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan kepemimpinan karismatik. Yang keempat yaitu pendekatan situasional. Pendekatan ini menekankan kontekstualitas yang dihadapi pemimpin dalam organisasi seperti tuntutan pekerjaan, sifat pekerjaan, hubungan moralitas antara atasan dan bawahan, serta faktor-faktor eksternal dan karakteristik para pengikutnya. Kemudian politik di Indonesia. Pandangan politik di Indonesia saat ini sangatlah bermacam-macam. Berbagai peristiwa yang menyangkut keadaan politik yang ada di negeri ini semakin menjadi sorotan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemerosotan kualitas politik tersebut dapat dilihat dari banyaknya peristiwa yang nampaknya mengganggu kestabilan nasional. Meskipun Pancasila dan UUD 1945 telah mengatur dengan sedemikian rupa tentang politik di Indonesia, agaknya peraturan hanya tertuang di atas kertas saja, dan juga istilah peraturan dibuat untuk dilanggar itu masih menjadi paham yang terus berkembang dan terus digunakan hingga saat ini, dan sampai kapan akhirnya itu kita tidak tahu. Kemudian politik bisa menjadi sebuah alat untuk mencapai kebahagiaan atau malah menjadi kesengsaraan untuk rakyat. Para politikus yang ada biasanya justru mereka itu tidak mampu memberikan sebuah kesejukan di tengah gerahnya suasana politik yang ada. Kemudian fenomena dan problematika kepemimpinan di Indonesia saat ini. Kepemimpinan itu bukan hanya berbicara masalah jabatan atau siapa yang menjadi seorang pemimpin, melainkan memiliki makna yang lebih luas, yaitu yang berkaitan dengan tugas-tugas seorang pemimpin, kemudian apa yang harusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin, dan juga sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam mengatasi berbagai permasalahan yang kompleks. Pemimpin adalah seorang yang dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, dan mengorganisir atau mengontrol usaha atau upaya orang lain, atau melakukan
prestis, kekuasaan, dan posisi. Kemudian, dalam pengertian yang terbatas, pemimpin adalah seorang yang memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya dan akseptansi atau penerima dengan sukarela oleh para pengikutnya. Dewasa ini telah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu mengalami masa-masa krisis dalam hal kepemimpinan. Berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi di kalangan negara, seperti permasalahan kemiskinan yang kian meningkat, pengangguran yang semakin banyak, dan angka kriminalitas dan asusila yang semakin merebak di kalangan anak-anak. Belum lagi masalah pendidikan yang bergonta-ganti kurikulum pendidikan, inefisiensi pelayanan publik, dan maraknya kasus korupsi. Oknum yang terlibat pun beragam, mulai dari pejabat elit hingga kepala desa dan perangkat desa. Bicara masalah korupsi, pasti semua orang kesal dengan kata itu. Kasus yang marak dilakukan oleh seorang pemimpin, kasus ini pun sangat merugikan rakyat dan juga bangsa Indonesia. Para koruptor menggerogoti keuangan negara, rakyat ditekan untuk membayar ini itu, ekonomi digonjang-ganjingkan dengan kenaikan semua sektor seperti kenaikan BBM, pajak, dan lain-lain. Namun pada akhirnya uang tersebut masuk ke satu pemimpin negara ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.